Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para santri dan santriwati Husnul Khotimah. Kali ini kita akan bertemu kembali pada mata pelajaran IPA, khususnya kelas 8. Kita akan mempelajari bab tekanan. Setiap benda yang ada di bumi ini pasti akan menimbulkan tekanan. Contoh, apabila kamu meletakkan balok yang berat di atas pasir atau tanah yang lembek, maka apabila balok itu kemudian kamu angkat, maka tanah atau pasir tersebut akan terlihat cekungan. Hal ini menunjukkan bahwa balok tersebut memberikan tekanan terhadap tanah. Sehingga kita perlu menjelaskan atau mendefinisikan apa itu tekanan. Tekanan adalah perbandingan gaya terhadap luas bidang tekan. Jadi setiap benda yang berada di permukaan bumi itu mempunyai berat. Berat pada balok tersebut merupakan gaya sendiri yang dialami oleh balok. Makin besar gayanya, makin besar beratnya balok tersebut, maka tekanannya juga semakin besar. Atau sebaliknya, apabila luas bidang tekannya makin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Berikut ini adalah rumus tekanan. Tekanan kita simpulkan dengan huruf P, ya. Kemudian gaya disimpulkan dengan F, lalu luas bidang tekan dengan A. Rumusnya seperti ini: P sama dengan F dibagi A. Tekanan mempunyai satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Gaya mempunyai satuan Newton. Sementara luas bidang tekan, simbolnya A, rumus satuannya meter persegi. Selanjutnya akan kita tinjau untuk menganalisa suatu tekanan pada zat padat. Kita ambil contoh suatu balok. Ini ada suatu balok, satu balok khusus ya. Jadi baloknya tidak kita ganti-ganti, baloknya ya satu saja. Ada satu jenis balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebarnya 10 cm, tebalnya 5 cm. Balok ini pada posisi tidur seperti ini, seperti terlihat pada gambar. Maka balok tersebut mempunyai bidang tekan yang diberi warna kuning. Ini namanya bidang tekan. Kita bisa menghitung luas bidang tekannya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. Ini. Maka hasil luasnya adalah 200 cm persegi. Kita konversikan ke meter persegi. Jadi 200 cm persegi sama dengan 0,02 meter persegi. Yang mana dari cm persegi ke meter persegi kita bagi dengan 10.000. Lalu balok tersebut mempunyai berat. Kita asumsikan balok tersebut mempunyai berat sebesar 20 Newton. Kita tahu berat merupakan gaya juga ya. Jadi balok tersebut menghasilkan gaya sendiri sebesar 20 Newton. Jadi 20 Newton ini kita sudah tahu bahwa berat balok tersebut 20 Newton. Maka tekanan yang ditimbulkan oleh balok tersebut dengan posisi tidur adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya dulu, P sama dengan F bagi A. Kita masukkan angka-angkanya, F-nya 20 Newton. Kemudian luas bidang tekannya ini kita masukkan, kemudian kita hitung biasa, didapat hasilnya adalah 1000 Pascal.
Selanjutnya pada posisi kedua, balok posisinya tidur menyamping, sehingga posisi bidang tekannya berubah. Ada yang di bawah ini, yaitu berukuran 20 cm kali 5 cm. Kalau tadi pada posisi tidur, bidang tekannya ada yang saya tunjuk dengan pointer ini, yaitu 20 kali 10. Kalau pada posisi 1, posisi tidur terlentang. Yang posisi 2 ini adalah pada posisi tidur menyamping, sehingga luas bidang tekannya adalah 20 kali 5, 100 cm persegi. Kita konversikan ke meter, 0,01 meter persegi. Gaya balok sama dengan berat balok itu sendiri tetap 20 Newton, karena baloknya ya itu juga, bukan balok yang lain. Maka tekanan yang terjadi, kita bisa hitung, rumusnya sama, dan hitung biasa, didapat hasilnya 2000 Pascal. Lanjut pada posisi yang berikutnya, posisi 3, itu posisi balok berdiri, seperti ini pada gambar. Kita lihat bidang tekannya berubah lagi, ada di bawah, karena inilah bidang tekan, karena bidang atau sisi yang berkontak langsung dengan permukaan bumi. Berat balok tetap, yaitu 20 Newton, sementara bidang tekannya berubah, yaitu 10 cm kali 5 cm. Hasilnya 50 cm persegi, kita konversikan ke meter, 0,005 meter persegi. Tekanan yang terjadi, seperti biasa, masukkan rumusnya, dapat hasilnya 4000 Pascal. Kita lanjutkan. Lalu apa yang kamu simpulkan? Dari pengamatan tadi bisa disimpulkan, kita tabelkan seperti ini, ada posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Gayanya tetap, karena baloknya hanya satu, ya balok itu juga, tidak ada pergantian. Jadi pada posisi manapun, berat balok tersebut tetap. Hanya luas bidang tekannya yang berubah-ubah. Pada posisi 1, luas bidang tekannya 0,02 meter persegi, menghasilkan tekanan 1000 Pascal. Pada posisi 2, luas bidang tekannya mengecil, 0,01 menghasilkan tekanan 2000 Pascal. Pada posisi 3, luas bidang tekanan lebih mengecil lagi, 0,005 meter persegi, tekanannya 4000 Pascal. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa semakin mengecil luas bidang tekan, maka gayanya juga akan semakin besar. Atau kalau dibalik, semakin besar bidang tekannya, tekanannya akan semakin kecil, dengan catatan gayanya tetap. Berikutnya akan kita lihat contoh soal untuk menghitung suatu tekanan. Sebuah mobil yang beroda 4 yang beratnya 16.000 Newton dan luas telapak rodanya, setiap rodanya maksudnya 0,02 meter persegi. Berapa tekanan dihasilkan setiap roda mobil tersebut? Untuk memudahkan menganalisa suatu soal, lebih baik kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Kita tulis N roda sama dengan 4, karena memang jumlah rodanya 4. Berikutnya berat kendaraan 16.000 Newton, kita tulis W sama dengan 16.000 Newton. Dan luas telapak rodanya 0,02, kita tulis A 0,02 meter persegi ya. Tidak perlu ditulis lagi telapak roda sama dengan 0,02, tidak perlu. Cukup kita tulis dengan simbolnya saja. A sama dengan 0,02. Lalu yang ditanyakan apa dalam soal tersebut? Yang ditanyakan adalah tekanan. Kita tulis P, singkatnya P.
Dan kita jawab, berat setiap rodanya berarti sama dengan 16.000 dibagi 4, karena rodanya 4. Jadi tiap rodanya mempunyai berat 4.000 Newton. Kemudian tekanan yang timbul setiap rodanya, kita tulis rumusnya ini, P sama dengan W per A, atau boleh ditulis P sama dengan F per A. Jadi 4.000 kita bagi 0,02, hasilnya 200.000 Pascal. Atau kita bisa tulis, kita singkat 200.000 Pascal dengan tertulis 200 kPa. Ini dibaca 200 kilo Pascal. Karena 1 kilo Pascal sama dengan 1000 Pascal. Demikian materi tekanan pada zat padat pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Untuk berikutnya, apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan pada materi Zoom. Demikian, Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.